Meskipun katanya ada yang, oh melihat cahaya, nggak tetap aja bukan itu masih makhluk. Ini masih makhluk. Gini, ada bahasa pencerahan kan? Ya, melihat cahaya di dalam diri, apakah melihat cahaya kayak begini? Contoh, Mbak Baby nih, Mbak Baby hening, tapi merasa luas gitu, ya. Kemudian merasa tercerahkan. Melihat cahaya atau karena merasakan keluasan itu? Merasakan kan? Nggak ada cahayanya, ya. Karena kalau secara tubuhnya banyak neuron sel saraf yang hidup kelistrikannya. Cahayanya secara fisik, ya. Tapi di alam batin, kita merasa berkelapangan. Sehingga seperti melihat apa? Ya, tercerahkan cahaya. Begitu. Nah, sama ketika melihat apapun, ya, melihatnya itu bukan melihat secara wujud, tapi ada rasa yang kita merasa ya melebar, expand gitu, space. Gitu ya. Baru kan kita kayak subhanallah, termasuk Allah, baru pujian-pujian baru diucapin ketika merasakan itu kan. Tapi apakah dia lihat? Enggak. Lihatnya bukan dengan panca indera. Ya kan? Jadi bersaksi itu bukan pakai panca indera. Ya. Apa? Tapi pakai rasa. Ya. Kalau ada lagi sebenarnya ada rasa, ada rasa. Kalau rasa itu masih di sini masih dipengaruhi oleh ya contoh misalnya ada rasa asin atau manis, ada rasa nggak enak nggak nyaman karena informasi kan. Nah ada rasa itu ya sejati gitu. Ada yang dibaliknya lagi gitu yang tetap aja nggak pernah berubah. Kalau rasa masih berubah-berubah. Ya. Cek perasaannya masih perasaan. Kan perasaan masih dipengaruhi oleh pikiran. Ya enggak? Coba diamati. Perasaan marah karena apa? Karena jengkel karena apa? Karena orang itu kan. Orang itu karena kita punya sudut pandang, punya ekspektasi, punya memori dan segala macam kan. Informasi lagi kan? Iya, karena itu. Perasaannya masih dipengaruhi, rasa juga masih. Makanya ada bahasa rasa sejati. Nah, yang mana? Jangan rasa yang itu. Karena rasa yang itu masih dipengaruhi. Jiwanya masih dipengaruhi. Terbolak-balik itu. Ya. Hati yang terbolak-balik ya itu. Ada di sini nih, di otak. Namanya amigdala. Nah, bagaimana kalau dalam hirup pikuk apapun ada rasa sejati yang seperti di titik tengah, ajak tenang aja gitu. Meskipun kita tidak menyangkal semua keadaan itu, tapi kita tetap bisa tenang. Nah, ketika bisa tenang, justru kita bisa keadaan itu bisa lambat laun seimbang dan selaras. Ya. Nah, kalau gambarannya ini sebuah roda, itu kita porosnya. Kalau rasa ada di peleknya. Gini aja gitu. Berubah-berubah tuh. Nah, bahagia itu di titik tengah. Senang, susah senang ada di rodanya. Gitu. Itu realiti kehidupan, iya. Tapi bahwa ada realiti yang lain yang juga ada di situ. Nah, kita menempatkan di mana? Nah, tinggal mau di mana aja. Kita mau nempatin di sini apa di sini gitu. Nah, ini biasanya aku nih. Titik tengahnya itu. Ya. Ya contoh aja kan. Kalau kita misalnya sedang agak chaos nih, ya. Ya, dalam kehidupan kalau kita di sini kan terombang-ambing nih. Ya enggak? Tapi kalau kita di sini ini tetap begini sih, memang. Tapi ada titik tengahnya. Kita masih bisa tidur, misalnya, ya. Kita bisa jalanin dengan tenangnya. Kita bisa berpikir jernih dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini kan, wah gitu.
gimana gitu, ya enggak? Bagaimana dia kita selalu di tengah, sebab kadang-kadang kan kita di pemain, kok kita bisa jatuh di victim. Oh iya, caranya kan, caranya ya nanti latihan, ya Ada latihan. ada latihannya. Jadi ini dulu perlu dikenalkan dulu sih. Selama ini kan jangan dikenalkan ini dulu nih. Rasanya seperti apa sih jadi ini? Ya, sebenarnya kalau saya mungkin ini mengulang. Pasti semua orang pernah melakukannya. Yaitu ketika sudah mengikhlaskan atau ketika dalam hiruk pikuk kita ada di titik tengah gitu. Di titik tenang. Pernah nggak? Pernah. Nah, perlu diseringin aja gitu. Nah, aku yang sejati dari itu. Perlu disering aja. Nah, kebanyakan kan ini loncat ke sini lagi gitu. Jadi tinggal diseringin ini yang mengamati ini gitu. Kita harus selalu eling ya. Iya. Eling lan waspadai ini. Ini yang perlu diwaspadai ini. Ya, ini yang apa? Selalu mengambil informasi-informasi. Jangan sampai si aku ini mengambil informasi yang tidak berkontribusi buat hidup kita. Ya. Kan kalau kita nonton misalnya kayak sekarang nih, banyak Iya. informasi yang nggak enak nggak usah ya. Iya. Bisa kena ya. Iya. Iya. Kalau nggak kuat-kuat amat, kecuali kalau mau jadi pengamat nih. Jadi pengamat hanya kayak gini. Kita di situ harus jadi pengamat. Jadi udah naik kesadarannya kayak di atas. Oh, situasi negara lagi begini ya. Oh, ada orang-orang yang lagi begini ya. Oh, tapi ya hanya melihat kayak nonton aja. Hanya mengetahui bahwa kehidupan manusia seperti itu. Nah, kalau asam lambung berarti kita terkoneksi kan? Jangan-jangan kalau saya jadi itu misalnya, kalau saya jadi kondisi seperti itu, nah masuk ke film itu. Iya, makanya berarti mendingan gak usah dilihat. Ya kalau nggak kuat-kuat amat, nggak usah. Ya, ada kok filmnya tubuh tuh nggak enak, langsung aja lewatin. Ya, langsung skip gitu kan. WA, misalnya WA grup yang udah aja scroll aja gitu. Gitu. Itu otoritas pilihan kita. Ya. Gitu. Ya. Kalau misalkan kayak kita mayoritasnya gitu kan, kita misalnya dari timur tengah gitu. Terus kan tapi kan ya emang ada kalanya juga kita di pinggirnya gitu ya. Ya. Dan kita kayak pas kita di pinggir kita kayak mengakui dan menyadari kalau misalkan oh ini suatu hal yang normal dan manusiawi kalau misalkan saya berada di posisi ini gitu. Dan maksudnya itu nggak apa kan maksudnya kayak kita menyadari dan mengakui itu gitu dan berusaha lagi untuk berada di tengah lagi itu suatu hal yang benar nggak untuk dilakuin Ya. mungkin Itu jebakannya mengklaim. Jadi ketika ini kan mengatakan bahwa oh ini wajar karena mungkin semua orang mengalaminya. Ya kan? Ini jebakannya adalah dia akhirnya karena wajar, dia tetap jadi ini. menormalisasikan gitu kalau Ia menormalisasikan jadi ini. Ya kan? Oh, normal kalau saya disinggung, saya marah. Orang semua orang juga begitu. misalkan kayak saya ngedown ini normal nih gitu kalau misalkan Iya, itu manusiawi itu manusiawi. Akhirnya jadi itu kan? Karena digeneralisasi. Hati-hati dengan kata semua gitu. Semua orang. Nah, bisa dengan kata-kata semua orang begini. Semua orang ya bisa mengalami ini. Ya. Mengalami, tapi dengan menyadari bahwa si aku ini adalah bukan ini. Yang mengatakan itu jadi ini masih jadi orang. Semua orang yang di sini. Kalau di sini enggak gitu. Semua orang juga kalau di sini yang enggak gitu. Jadi manusia UI-nya levelnya mau yang di mana nih? Mau yang di sini apa di sini? permisif jadinya
Kalau di situ jadi orang, situ jadi manusia. Jadi manusia yang udah sadar gitu kan. Mau jadi manusia kan? Ya, jadi manusia kan. Nah, dia masuk ke sini. Di sini mengamati orang-orang, termasuk orang-orang yang yang aku ini nih, kan masih jadi orang nih. Aku, ya ada bahasa ininya apa, kalau psikologinya ada ego-ego lah, ada konsep diri dan segala macam. Ini di sini nih. Ya kan, semua orang kalau tidak dihargai, maka singgung, bisa marah, ya. Berarti bukan orang. Ya, karena kalau dari sini, ya, enggak, gitu. Nah, gimana coba ya? Kita langsung praktik aja. Simulasinya, ketika kita ada yang tidak menghargai diri kita, tadi udah jelas yang ini kan marah ya. Kalau ini, coba. Kenapa enggak? Karena dia tahu bukan dia. Bukan. Maksudnya dia itu di luar dia. Ya, coba meditasi sebagai aku yang ini coba. Terus ada yang menyinggung ya, bukan menyinggung, ada yang tidak menghargai. Karena itu bukan berasal dari dirinya. Gimana Mbak Wiwi? Bisa bodoh lah, itu kan dia yang begitu, bukan gue. Iya. Ada hal yang dulu kayak kan mengecewakan banget gitu. Yang suka kecewa kan yang ini. Yang ini kecewa nggak? Oke, nah gini, kenapa yang ini yang kecewa? Karena ini algoritmanya kita ya. Nah, kita belajar ya. Algoritmanya adalah jika, kan gitu, kan dia menyimpan itu. Jika aku, ya, jika aku tidak mengecewakan apa? Tidak sesuai harapan. Ya, tidak sesuai harapan lah ya. Jika aku ya melihat atau mengalami gitu ya sesuatu keadaan ya, yang tidak diharapkan. Ini kita ungkap dulu ya. Diharapkan, maka kan ada algoritmanya di dalam jiwa kita nih. Maka kecewa. Maka rasanya kecewa kan? Kan karena punya ini nih. Nah, ini nongkrongin ini nih. Oh, ini ada siang aku. Jika aku melihat atau mengalami sesuatu keadaan yang tidak diharapkan, maka rasanya kecewa. Oke. Ini membersamai ini. Yang kata ini ngomong, yang membuat kamu kecewa apa? Oh, ini karena ada yang diharapin nih. Oke. Bisa itu nggak dilepasin, kata dia. Mau nggak itu dilepasin? Mau. Oke. Kalau ini dilepasin gimana rasanya? Apa jadinya? Lega. Jadinya lega kan? Jadinya lega nih. Ganti nih buat transformasi. Tapi bahayanya yang tadi itu, jika akhirnya menormalisasi tanpa dibimbing sama yang ini nih, bersama sang aku, ini jadi udah algoritma yang akan terus-menerus terjadi. Jadi ini penting menjadi jiwa yang apa? Jadi kesadaran itu penting. Maka ilmu kesadaran itu penting untuk bisa mengamati, memetakan hal-hal yang bukan aku, melepaskan yang bukan aku. Salah satunya adalah ini. Kayak di film Sarah yang kedua itu kan kayak ada Ya, udah. itu kan kayak ada dijelasin macam-macam emosi segala macam dan perannya mereka juga gitu. Ya. Sehingga kan secara tidak langsung kayak
orang-orang kayak tahu kalau misalkan oh kamu kalau misalkan berhadapan sama contoh emosi anxious anxiety gitu kan, berarti itu adalah salah satu perannya anxiety ini kalau misalkan untuk mengantisipasi suatu Ya. hal di masa depan contoh gitu kan, itu kan sama aja kayak secara tidak langsung untuk menormalisasi kalau misalkan untuk memiliki perasaan tersebut gitu kan. Ya, jadi masalah itu kayak apakah ini tuh kayak nyambung nggak sih hal yang ini Iya. kan kayak si aku yang duluannya ini Iya. kayak informasi yang gue itu kan gue sama juga informasi kita punya luar gitu kan, Mm. terus kayak itu bisa diaplikasikan juga nggak dengan cara yang kayak gini dan kita stand di aku yang di dalamnya gitu. Iya. Nah, saya menunggu film Inside Out yang nggak tahu keberapa, yang si Lily-nya sadar. Si aku dalamnya, Si Lily-nya, oh si ceweknya itu kan, namanya Lily kan. ya, Ini dia nggak sadar, dia dipermainkan dengan semua emosi yang di dalam. Dia nggak sadar, jadi belum sampai ke ilmu ini yang di sana risetnya. Ya, dia masih di semua emosi, termasuk si joy, ya kan? Bayangkan itu bukan joy, itu pleasure, ya kan? Karena joy yang sejatinya yang tadi itu, apapun keadaannya dia mah mau ada orang yang nilai begini, ada yang menilai gitu. Tapi si Joy yang di Inside Out kan nggak gitu. Dia pengen semuanya itu baik-baik aja, semuanya sesuai dengan kegembiraannya dia, sesuai dengan itu. Itu bukan joy, itu pleasure. Makanya saya diskusi, itu bukan, itu joy-nya bermasalah saya bilang ke anak-anak. Tapi saya bilang minimal kamu tapi punya gambaran emosi itu kayak begitu, saya bilang kan. Tapi ini joy-nya bermasalah. Iya, ini masih pakai balik lagi ke pakai riset secara psikologis. Belum transpersonal. Belum transpersonal gitu. Makanya padahal kan ya risetnya di situ kan Dr. Aupa ya ininya yang di film itu tuh kan gitu kan. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti suatu saat si Lily-nya sadar, gitu kan, sadar akan yang terjadi di dalam emosi-emosinya. Banyak beragam aku, sehingga dia bisa mengendalikan sendiri. Ini enggak, si Lily-nya dikendalikan dengan semua hal yang di dalam. Begitu. Yang mudah-mudahan si itunya ketemu dengan research-nya sama yang tahu tentang personal psikologi. Nah, karena kalau ini dikendalikan aja terus, karena merasa jadi itu. Nah, kalau ini nggak ada yang aku yang lain, set yang netral, ya, yang bisa benar-benar membuat kita jadi kayak coach-nya lah sebenarnya. Ya, di dalam diri kita ada coach gitu. Ya, kalau orang Sunda tuh suka gusti gitu kan. Gusti itu guru sejati. Ya, jadi guru sejatinya ini. Maksudnya ini berguru ke sini. Ya, karena ini pecikannya. Ya, ini yang terbimbing. Ini pun terbimbing. Gitu. Karena ini diturunkan untuk membersamai ini. Kan blek nih. Sehingga dan ini hidup. Blek gitu. Siapa yang menghidupkan? Ini, ada ruh kan? Nah, itu juga punya kesadaran membersamai ini. Ya, terutama ini yang sudah terpapar dibersihkan supaya nanti baliknya ketika nyatu jiwa sama ruh, baliknya udah pada makom innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya benar-benar kembali kepada yang suci, bukan terpapar lagi. Kalau belum, ya minimal ada yang udah terkikis lah gitu ya. Karena ini perjalanan seumur hidup. Ya kan? Ini seumur hidup. Ya. Tapi ketika dalam perjalanan banyak yang terlepaskan. Nah, masuklah ke mana? Zona husnul khotimah, keadaan baik, keadaan berkelapangan. Belum. Nggak tahu. Ya, saya juga apa nyampe apa belum enggak. Iya, tapi setidaknya kita udah punya poin lah gitu kan. Punya poin gitu. Karena yang sudah satu langkah bertekad pun kan
gambarannya kan ribuan langkah kan Tuhan tuh menghampiri kita gitu. Ya, jadi nggak usah putus asa dengan hal ini. Nah, kita dalam hal kita datang di sini pun ya ini untuk kebahagiaan dunia akhirat. Dunianya juga tadi kan tubuh juga lebih sehat. Ya, secara aspek yang lain juga akan lebih sejahtera. Makanya Islam salam itu sebenarnya artinya itu, dalam keadaan itu. Ya. Jadi belajar ilmu begini tuh bukan, oh, kok finansialnya jadi gimana misalnya kan? Enggak, tetap tercukupi gitu. Kok jadi berkemudahan sih? Justru jadi benar-benar secara dunia pun iya, memang dimudahkan. Ya. Nah, di alam akhirat, di alam batin. Di alam batin pun ya, di alam ruh pun kita juga selesaikan juga. Berarti kan kalau kita sadar di sini, melihat di sini, insya Allah di sana kita melihat juga. Iya, sama lah. Apa yang di sini, yang di sana juga sama. Dan berikutnya, barang siapa yang melihat, maka dia akan melihat. Iya. Tapi lupa itu. Kalau ini di ilmu sainsnya ya, di ilmu sainsnya kita pakai ilmu tarik menarik lah. Hah? Di sana itu apa? Di sana tuh ketika sudah pindah alam, ya, iya kan pindah alam maksudnya dimensi lain. Karena kita pindah alam tuh kan kita masih hidup kan? Iya, dengan tubuhnya aja. Iya, tubuhnya kan meninggal tuh. Jadi makanya ada yang bilang kan bahwa hal yang pasti itu adalah kematian. Tapi saya tambahin nih, ya, saya tambahin. Ini belum ada quote-nya di mana-mana ya, saya tambahin. Tapi ada yang benar-benar pasti saya bilang, yaitu hidup. Kalau kematian itu iya pasti, tapi itu sesuatu hal yang fase saja. Tapi kita tetap masih hidup. Jadi kematian itu hanya sementara, hidup itu abadi. Ini nggak akan pernah mati kan? Ini kita ini. Nah, ini membawa jiwa kan? Jiwa tadi ada rekamannya nggak? Ada. Sedang apa? Oh, sedang di rumah Mbak Ceris, sedang ada niat dan tekad untuk melepaskan keakuannya. Kau rekam nggak di jiwa? Kau rekam kan? Sehingga rekam-rekam ini ketika meninggalkan jasad, ada rekamannya kan? Dia akan dibangun ulang sesuai dengan rekaman yang baru. Gitu. Kayak software, ya. Perangkatnya yang sekarang mungkin Pentiumnya Pentium 4 yang zaman jadul gitu ya. Nanti udah canggih, lebih canggih lagi. Dan mungkin kalau nggak remedial ya nggak di sini lagi. Ini mah opini saya aja sih ya. Yang anggap dongeng lah. Kan ini kalau memang levelnya naik, dibangun ulangnya juga dengan tubuh yang lebih oke. Dengan peran juga lebih oke. Ya. Berarti dari sekarang itu memang harus belajar menjadi lebih baik. Kata siapa? Yang mengharuskan. Menjadi baik karena kita ingin jadi lebih baik nanti. Iya, dengan kesadaran ini, akhirnya ada sebuah kesadaran saya memilih kan, nggak ada yang mengharuskan. Iya, kan udah sadar. Jadi nggak ada. Kalau begitu, jadi kita harus nggak ada yang mengharuskan, pilihan aja udah tahu kan begini ya. Ternyata itu kan dari sini tuh ternyata ada pilihan yang lain. Kalau di agama menurut saya ini tafsir saya aja. Dimensi surga bertingkat-tingkat itu sesuai dengan level jiwanya nanti dibangun ulangnya. Ya. Apakah nanti remedial ke dimensi 3 di sini? Ya. Atau udah dimensi yang lain yang sudah perannya ya dengan sifat-sifat kesurgaan. Ya, bisa menciptakan ini, bisa menciptakan itu dengan level energi yang berbeda-beda. Ya. FYI aja ini intermezzo bahwa kita, energi kita, keaktifan energi kita, mitokondria kita, itu ada namanya mitokondria nih dalam diri kita. Kalau ini aktif semua, ini bisa menghidupkan satu kota. Ketika 100% aktif.
Nah, masalahnya kita ini, manusia sekarang, itu hanya 2%-nya aja. Sebenarnya normalnya 2,5%. Cuma downgrade lagi. Karena kesadarannya, malah mungkin sekarang 1,5%. Ada yang udah mau sampai di bawah 1%. Kecerdasannya itu. Kalau di Indonesia semua kecerdasannya lebih tinggi, berarti keren. Iya, 2,5% aja aktif. Itu sudah jadi manusia seutuhnya yang saat ini. Ya. Nah, level manusia yang sudah energinya aktif sekali, contohnya Nabi Muhammad, sehingga dia bisa lintas galaksi, karena dia bisa langsung jadi energi, ya, meleburkan dengan energinya. Jadi perjalanan itu bagi yang memahami ilmu energi itu memungkinkan kalau dia bisa mengaktifkan energi mitokondrianya 100%. Seperti film Lucy. Pernah nonton film Lucy? Nanti nonton deh. Dia bisa kemana-mana. Dia bisa jadi Lucy. Enggak. Jangan-jangan transformasi juga, ganti. Akunya ganti jadi Jinny. Enggak. Jadi lebih Cuma si film itu karena tidak mengetahui proses bagaimana mengaktifkan si energi itu, dibuatlah skenario dia kecelakaan minum obat, ya, gitu. Sebenarnya dia pengen menceritakan bahwa energi manusia itu ketika aktif tuh bisa begitu tuh, bisa kemana-mana, loncat sini, loncat situ, malah bisa jadi semesta gitu, ya. Nah, kalau menurut guru saya, Kang Diki dulu, 40% aktif manusia itu zaman Lemurian. Ya, Lemurian. Nah, Lemurian itu selevel kayak kalau di film nonton tuh katanya kayak Superman. Dia bisa terbang, bisa gini, bisa begitu. Itu baru 40% tuh. Ya. Nah, level Nabi itu dulu kebanyakan kayak Nabi Musa ngebelah laut tuh ya level-level segitu gitu. Tenaga itunya. Bayangin kalau nih jiwa kita diaktifin tuh di dimensi surga sana, berarti tugas kita bukan di sini lagi, udah ke level. Itu ya makanya mau apa aja ting, itu maksudnya karena dia bisa sudah jadi wakil co-creatornya gitu. Sudah jadi alat peraga Tuhannya, udah alat peraga ini nggak akan muncul. Kalau muncul, gagal ketuhanannya. Ya enggak? Gagal ketuhanannya kalau ini muncul. Ini tetap nggak akan dikenal. Tapi bisa ngerasain. Ya. Bisa dideteksi, bisa segala macam, bakal gagal ketuhanannya. jadi multidimensi ya, multiverse ya. Iya, pasti akan dibalik. Ya. Dimensi aras gitu ya. Dia aja juga nggak kenal, maksudnya nggak tahu, pokoknya ada ruh yang menghidupi aku gitu, kata Aras gitu. Yang bersemayam, kan aku yang bersemayam di Aras. Ya kan? Kayak aku bersemayam di Dani nih, Arasnya nih. Nih ada nih manajernya alam semesta yang namanya Aras gitu kan. Gitu. Ya dia aja nggak tahu suruh level itu loh gitu. nggak tahu nih, makanya sedikit tentang yang sedikit itu yang mengetahui tentang itu hanya sedikit gitu. Hanya tahu aja ada yang menciptakan, ada daya yang maha cerdas, ya, menghidupkan, ya cuma itu doang, selebihnya nggak tahu. Gitu, ya. Tapi lucunya kita bisa menemuinya dengan merasakannya itu lebih gampang bertemu dengan ini secara rasa daripada ketemu Pak RT. Lebih susah. Padahal ini maha nih. Tapi kenapa? Karena ini kita sudah diliputi oleh semuanya. Hanya kita melepaskan keakuan, rasakan, bisa bertemu. Nah, jalan pulang tuh saat ini juga, bukan nanti habis meninggal aja. Baru pulang tuh saat ini juga. Ya.
ya mati, tapi matinya kan secara ketidakberdayaan ketika tidur. Ya, pikirannya bisa jalan nggak?